G-Expo Kemayoran atas nama manajemen dari G-Expo penyelenggara Jakarta Fair di Arena Pekan Raya Jakarta ini. Saya sangat bersyukur bahwa Bapak Ibu sekalian bisa hadir pada pagi hari ini, dan tidak terasa ya, saya melihat bahwa tahun ini berjalan begitu cepat. Saya masih di benak saya masih di Jakarta Fair yang tahun lalu. Mungkin ini semua terjadi karena setelah pandemi tiba-tiba bisnis itu munculnya kencang sekali, jalannya cepat sekali. Seperti tadinya kita tidak sangka, tapi ternyata setelah pandemi COVID, semua bisnis yang berhubungan dengan pameran di arena kita itu kembali seperti normal, bahkan mengalahi tahun-tahun sebelumnya. Tepuk tangan dulu buat itu. Ini agak sini sampai arena kami di belakang semua dipakai, bahkan gangway Selasa semua juga penuh. Kami sangat bersyukur karena ini juga berkat dukungan dari para media yang selalu mendukung, dan bisa dikatakan media di sini yang hadir itu bisa dikatakan 90% selalu memberikan berita-berita yang positif. Ya, kita juga bisa menguasai atau mengendalikan massa dalam hal untuk supaya konser musik itu bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bahkan bisa dinikmati oleh kaum perempuan. Kadang-kadang ada pameran juga di mana ibu-ibu datang dengan anaknya. Jadi kita sangat-sangat memperhatikan hal itu, dan kita tahu betul konser-konser mana yang harus ada extra attention dan mana-mana yang mungkin lebih bisa diberikan leluasa untuk ibu-ibu dan anak-anak itu nonton. Ya, kita yang 6,5, 6,7 udah mentok sebetulnya itu. Nah, sekarang bagi kita bukan dari sisi jumlah pengunjung yang kita perhatikan luar biasa, tapi lebih daripada kenyamanan daripada pengunjung. Supaya pengunjung kalau datang itu nyaman. Mulai mereka memasuki area Kemayoran ini, kita sudah bekerja sama juga dengan DBKK di sini untuk mempersiapkan supaya arus lalu lintasnya juga lancar ya. Karena khususnya weekend itu jumlah pengunjungnya itu luar biasa. Belum lagi kalau misalnya selain tampil, wah, Jakarta Fair ini kan tadi saya ditanya, ini Jakarta Fair yang keberapa? Saya sempat menghitung dulu. Karena kita kan sempat 2 tahun vakum pandemi. Jadi sebetulnya Jakarta Fair itu lahirnya tahun 68, sama seperti saya. Cuma ya ini kalau terhitung di mana tadi kan 2. Tapi kan Jakarta Fair 68-nya sudah ada. Jadi sekarang adalah Jakarta Fair yang ke-55. Ya. Hubungan para media yang selalu hadir, selalu memberikan berita-berita yang positif, menarik, sehingga juga bisa membantu atau memberikan informasi Jakarta Fair secara benar ya. Selamat siang teman-teman media. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Rap, terima kasih juga penjelasannya. Jadi Pemprov DKI sungguh berbangga karena bisa 55 kali berkolaborasi dan kerjasama dengan PT G-Expo untuk menyelenggarakan satu acara annual tahunan Jakarta Fair Kemayoran, yang ini merupakan yang akhirnya menjadi acara yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh masyarakat Jakarta, tidak hanya masyarakat Jakarta, tetapi juga masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan kali ini juga tahun yang ke-497. Dan Pemprov DKI selalu full support ya Pak Rap ya dengan rangkaian ini, karena kenapa? Jakarta Fair Kemayoran ini memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa teman-teman. Tahun lalu perputaran transaksi 7,3 triliun ya. Mudah-mudahan nanti Pak Rap bilang bahwa kita konsentrasi di kenyamanan. Mudah-mudahan dari kenyamanan ini transaksinya bisa lebih naik lagi. Artinya perputaran ekonomi, dampak ekonominya bagi Pemprov DKI Jakarta sangat dahsyat. Lalu kemudian adalah menjadi spot tourism yang selalu ada di tiap tahun. Orang-orang tunggu itu, kita jalan-jalan yuk bulan Juni, Juli pasti Jakarta Fair Kemayoran. Ini menjadi satu titik spot tourism yang sudah kita tetapkan, agenda tahunan tiap tahun bagi Kota Jakarta. Pemprov DKI memberikan dukungan berupa manajemen lalu lintas, pastinya teman-teman supaya nyaman, tidak ada kemacetan. Kita harap kita bisa mengatur dengan baik bersama teman-teman dinas perhubungan. Hadir ke sini dengan transportasi publik mungkin itu salah satu pilihan terbaik. Kenapa? Karena
kami sudah menyediakan 4 rute baru, ya, yaitu melalui Transjakarta. Itu adalah rute PRJ 1 Cililitan JSO Kemayoran, rute PRJ 2 Matraman Baru JSO Kemayoran, rute PRJ 3 Pulau Gadung 1 JSO Kemayoran, dan yang keempat adalah rute 2C Balai Kota JSO Kemayoran. Ini dilayani sampai saatnya nanti jam PRJ tutup, ya, jam Jakarta Fair Kemayoran tutup jam 10 mungkin atau jam 11. Ini masih tetap jalurnya tetap dibuka. Teman-teman Satpol PP dan juga proses perizinannya ya sudah selesai sampai saat ini, dan juga kami melakukan promosi di kanal-kanal milik Pemprov DKI terhadap sport tourism di PRJ ini. Lalu juga ada kemudahan terkait perpajakan, dan kami DKI ikut serta di anjungan Pemprov DKI Jakarta yaitu Hall C1 seluas 2000 meter. Nanti teman-teman media boleh sampaikan bahwa di Hall C1 kali ini kami juga melakukan inovasi agar sifatnya tidak hanya booth atau pameran OPD, tetapi juga ada semacam hiburan bagi masyarakat berupa imersif dengan tema jelajah pesona Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta bisa menikmati semacam hutan menyala atau immersive tunnel di Hall C1 secara gratis. Selanjutnya mari kita sambut pemaparan dari Mas Eka Sleng selaku perwakilan dari artis penampil di Jakarta Fair Kemayoran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan. Terima kasih juga Jakarta Fair. Saya cuma ingin share kan bahwa ternyata di acara Jakarta Fair ini Sleng belum pernah absen. Lagi tadi Bapak Ram bilang bahwa ini adalah Jakarta Fair yang ke-55. Jadi sekitar separuh. Dia tadi pagi saya ngobrol kan. Selain katanya nggak belum pernah absen. Iya juga, terus aku ingat aku mau selain itu waktu zaman Monas saya udah pernah main. Like 97 atau yang 3, 98 itu aku pernah main. Terus tiba-tiba dulu namanya PNJ terus hingga waduh motor lebih gede lagi. Terus abis itu sampai hari ini belum pernah absen pas di COVID aja. Jadi aku pikir secara nggak sadar ternyata Sleng sendiri as a band, sebagai band emang juga nggak ingin absen gitu, maksudnya nggak ingin luput gitu kalau ada acara Jakarta Fair. Selalu ingin terlibat, selalu ingin ada, selalu ingin main, selalu ingin konser gitu. Sekarang segitu bangganya kita punya acara di Jakarta gitu. Yang notabene adalah Sleng band di Jakarta gitu. Jadi terus aku mikir dan selalu kalau main di Jakarta Fair Sleng manggung lagu banyak. Yang aku pikir ini aji mumpung banget gitu ya, main di kampung sendiri terus di depan audiens segitu banyak, kita selalu jor-joran gitu dengan repertoire. Aku juga baru sambil berpikir pas Pak Pramono, sebenarnya Indonesia nggak kalah sama negara lain yang punya festival, summer festival segala macam. Kita dari tahun 60-an udah punya festival yang malah lebih panjang, sebulan durasinya, yang selalu didatengin orang, dan orang Indonesia tahu kalau ada Jakarta Fair adalah bisa belanja dan bisa ada hiburan gitu. Festival kita nggak kalah sebenarnya. Ini sebenarnya masyarakat harus berbangga dan nge-push bahwa kita nggak kalah, kita punya festival musik yang bisa dibanggain, yang dari dulu udah ada. Dan ya, kalau setiap kali Jakarta Fair ada, itu band-band bagus pasti main, nggak pernah absen. Salah satunya saya. Terima kasih.
Ada pertanyaan, boleh berdiri, sebutkan nama, lalu SOMG-nya serta pertanyaannya. Pengalaman gini, nah aku juga mau ngasih gambaran ya. Apa namanya, audiens atau pengunjung atau penonton yang hadir ke Jakarta Fair itu dari tahun ke tahun makin membaik dan makin membaik. Penikmat musik juga makin cerdas, makin dewasa. Kalau tanya tentang kejadian yang gak enak, sebetulnya aku nggak bisa bilang bahwa itu pengalaman gak enak, karena yang aku temuin itu macet. Semua orang juga pernah ngerasain macet. Biasa kan kalau ada keramaian pasti ada macet. Nggak ada pengalaman yang gak enak yang gimana gitu. Kalau aku sebagai performer selalu bertanya pengalaman gak enak, mungkin suara serak kayak suara gak enak kalau manggung kan. Tapi yang lain nggak pernah sih. Alhamdulillah Jakarta Fair selalu bikin pengunjung aman, nyaman, dan kita sebagai performer juga terfasilitasi dengan baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kakak ini. Tahun ini kita yang baru mungkin ada beberapa hal baru ya. Salah satunya perubahan zoning area. Kita ada perubahan zoning area, perluasan lah, terutama kosmetik, karena secara tren meningkat. Kita berikan lokasi yang lebih luas. Kemudian kita juga otomotif, terutama kendaraan listrik, kita juga berikan luasan yang lebih luas juga. Kemudian di luar itu untuk rekreasi, kita tahun ini kita berikan satu area baru di Gambir. Mungkin kita kumpulkan jadi satu ya. Kita sebut sebagai Taman Rekreasi Jakarta Fair Kemayoran. Itu di area Gambir Expo, di sana semua permainan anak-anak, makanan ada di sana. Kemudian kita juga coba ciptakan untuk pusat jajanan dan oleh-oleh itu di area di dekat panggung utama juga. Kemudian tadi dari DKI sendiri, waktu DKI akan ada immersive tunnel surprise. Isinya ntar coba dilihat sendiri, surprise. Kalau kata Bu Dewi keren banget. Kemudian yang lain-lain ya, artis akan beberapa akan ada tadi seperti Mas Kakak sampaikan. Mas Kakak sendiri setiap kali saya kami di Jakarta Fair durasinya panjang. Nah, tahun ini kemungkinan sekarang akan banyak artis dengan durasi panjang juga, lebih banyak. Kira-kira gitu. Ya kolaborasi, kasih ide itu sebenarnya konsepnya nanti aku belum tahu seperti apa, tapi terima kasih dikasih ide untuk bikin kolaborasi di pas Senayan di Jakarta Fair. Senayan itu tanggal 30 ya, masih panjang lah untuk bisa latihan sama siapa gitu. Menurut lo siapa yang cewek? Tapi ya kalau kita laki ada gimana gitu, alergi gitu kalau laki di atas panggung. Ya terima kasih sekali lagi, idenya bagus juga sih, maksudnya ada kolaborasi di atas panggungnya Slang di Jakarta Fair tahun 2024. Alangkah kerennya gitu. Thank you. Dipertimbangkan sekali, ditampung. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dibuka lagi oleh Presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk para. Oke, begini, kalau masalah tidak dibuka oleh Presiden itu kita memang selalu serahkan, kita selalu mengutarkan surat resmi dari DKI meminta secara resmi untuk Presiden untuk membuka, dan kami selalu berharap bahwa memang pada waktu tersebut, waktu daripada Presiden itu bisa meluangkan waktu untuk membuka. Karena itu kalau
Anda sekali perhatikan, sering sekali Jakarta Fair itu kan kadang-kadang meskipun kita udah katakan buka tanggal 12, kadang-kadang mungkin peresmiannya tanggal 13 atau 14. Nah, sekarang kita masih belum tahu, kita akan masih menunggu undangan dari Seknek, dari Istana Kepresidenan, dan of course kita mengharapkan, apalagi ini adalah tahun terakhir ya buat Presiden kita Pak Jokowi yang sudah sebelumnya juga Gubernur DKI, artinya sudah ada hubungan batin langsung dengan Jakarta Fair, ya kita betul-betul mengharapkan itu. Kalau soal Presiden terpilih kita nanti pada Oktober, ya kan, kita tidak bicara Presiden pada Oktober, sekarang kita bicara adalah Presiden Jokowi sampai bulan Oktober, kita harapkan beliau yang membuka. Terima kasih Pak pertanyaannya. Tadi saya udah sampaikan di depan, kita akan siapkan 4 rute, ya, boleh diulang ya. Cilitan J-Expo, lalu kemudian Matraman Baru J-Expo, Pulau Gadung 1 J-Expo, Balai Kota J-Expo. Itu titik-titik terpadat memang, dan kemudian kita akan layani sampai jam 00, jam 24. Walaupun Jakarta Fair Kemayoran sampai jam 22, tapi kita tahu pergerakan orang itu masih sampai jam 24, kita masih layani. Demikian. Total armadanya saya yang pastinya menyesuaikan dengan jumlah pengunjung ya. Kita akan melakukan rasionalis dari jumlah pengunjung dengan kebutuhan jalur. Begitu Mbak. Ini saya bantu dikit ya dari Ibu Dewi. Untuk total armada ini kan sebenarnya rute yang sudah ada, cuma kita tambah satu pembelian baru. Dari armada yang biasa ada di sana pasti akan ada penambahan jumlahnya. Cuma jumlahnya masih kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian tadi terkait titik parkir, sebetulnya tiap tahun kita ada paling nggak ada 2 titik parkir di luar area Expo yang ada di kawasan Kemayoran juga. Nah, itu ada di dekat pom bensin di Jalan Benjamin Sueb, dan satu lagi akan ada di sisi dekat Menara Jakarta sini. Tapi yang terjadi yang parkir liar dan tarif mahal itu adalah ada oknum yang bermain di parkir di jalan itu, yang memblokir titik-titik parkiran yang bekerja sama resmi. Nah, seperti itu. Tapi kita coba koordinasikan terus tadi dengan pihak dari Disub dan Satpol PP dengan kepolisian dan pengelola kompleks Kemayoran sendiri untuk membantu supaya kendaraan yang tidak tertampung tidak parkir di jalanan dan dengan tarif yang lebih masuk akal. Terima kasih. Lalu di pertanyaan Ibu Dewi selanjutnya dari mengenai transaksi itu pengaruhnya ke investasi mereka kalau dijelaskan juga dari angka berapa? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara angka transaksi ya, jadi angka transaksi yang 7,3 triliun tahun lalu itu memang kita dapatkan berdasarkan memang perhitungan ada sampling dan lain-lain ya. Kita bekerjasama juga dengan Universitas Indonesia. Tetapi yang paling penting bisa saya katakan bahwa dari tahun ke tahun kita selalu meningkat. Tahun ini saya percaya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena hadirnya lebih banyak otomotif. Listrik dulu otomotif hanya A1 saja, sekarang A1, 2, 3 full. Bahkan banyak perusahaan mobil pun ada 3, 4 yang masih antri, nggak bisa masuk lagi karena udah full. Dulu mereka melihat Jakarta Fair bukan marketnya, atau hanya market mobil-mobil mungkin yang di kalangan harga 200 juta ke bawah segala macam gitu. Sekarang berbeda, picture-nya total change. Jadi kita bisa lihat bahwa memang yang datang ke Jakarta Fair itu dari segala lapisan. Kita berikan kesempatan khususnya hari Senin tiket lebih murah untuk kalangan luar supaya datang supaya tidak terganjal oleh tiket masuk dan seterusnya. Sampai ya kita lihat banyak sekali kalangan dari Chinese community yang ada di Jakarta dan sekitarnya, orang-orang asing banyak yang datang. Dan yang lebih mengembirakan lagi, jangan kaget banyak sekali orang dari daerah-daerah itu datang. Kalau beli motor dan lain-lain datangnya uangnya cash tuh. Kadang-kadang kita bingung.
Karena mereka begitu antusias lihat, ya mungkin nggak tahu. Kadang-kadang saya juga bingung, kenapa belinya di Jakarta ya? Kalau motor Yamaha kenapa di Jakarta? Beli itu sama. Tapi buat mereka beda. Katakan ada pasangan lagi pacaran atau mau tolong beliin dong, otomatis lakinya gengsi kan, DP, gitu kan? Sebagai contoh itu bisa terjadi. Nah, kalau kita cari target, saya rasa tahun ini kita akan melewati 7,5, saya yakin sekali. Dan kontribusinya Ibu bisa jelaskan juga besar sekali karena gini, multiply efeknya yang besar. Itu angka 7,3 triliun itu hanya angka yang kita bisa hitung. Tapi ingat, sekarang masa pembangunan saja, berapa banyak pekerja yang bekerja di situ, ya, berapa banyak tiplek yang dibeli, berapa banyak besi, berapa banyak whatever you call it lah. Ini uang semua, ini yang mendorong perekonomian untuk bisa berjalan dengan baik. Mungkin Ibu yang mau tambahkan? Berapa UMKM sekitar 60% dari jumlah peserta kita. Dan tahun ini, khusus tahun ini kita ada penambahan tadi, dan kita ada pusat jajanan dan oleh-oleh, kemudian ada taman rekreasi. Otomatis tenan yang pasti sangat baik. Jadi jumlahnya akan lebih besar lagi. Baik. Pastinya kontribusi dari perputaran ya transaksi di PMD ini tahun lalu 7,3 triliun ya. Itu kalau melihat tingkat pengangguran terbuka, salah satu dampaknya kepada tingkat pengangguran terbuka DPD DKI Jakarta di tahun berpengaruh pada akhir tahun itu 6,3% menurun sekitar 1,54% dari TPT periode Februari 2023. Sehingga tingkat kesempatan kerja meningkat menjadi 93,97%. Memang secara detail, maksudnya percis yang di Jakarta Fair Kemayoran ini kita belum mengeluarkan, tapi kontribusinya itu sudah kita hitung seperti itu. Lalu kemudian Provinsi DKI Jakarta pada struktur perekonomian Indonesia di bulan 1 tahun 2024 memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 16,96% terhadap perekonomian Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78% YoY dan tingkat inflasi sebesar 2,08% YoY, lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,4%. Jakarta Fair Kemayoran bagian di dalamnya ya. Jadi kuatnya perekonomian Jakarta juga menjadi didukung oleh daya beli masyarakat, Mbak. Terlihat dari kegiatan-kegiatan seperti ini, festival, MICE, konser ini mengakibatkan membantu pertumbuhan ekonomi di Jakarta seperti itu. Dan juga kita punya mungkin secara khusus Pak Oki, saya pikir tahun 2024 kita akan buatkan hitungan dengan teman-teman di bidang fintech untuk menghitung kontribusi percisnya Jakarta Fair Kemayoran dengan DKI supaya kita bisa keluarkan angkanya untuk teman-teman. Terima kasih. Di info konser, saya ingin bertanya, apakah ada bocoran untuk line up yang bulan Juli? Yang pertama, yang kedua adalah kapasitas maksimal untuk konser, apa ada pertambahan? Karena kita tahu untuk yang tahun kemarin, untuk beberapa artis itu sangat sulit sekali. Itu aja. Terima kasih. Sebetulnya serahkan Pak Oki, soalnya yang pegang konser itu Pak Oki. Tapi gini, sebelum itu ya, intinya kita dari manajemen Jakarta Fair itu selalu ingin memberikan penampilan artis-artis yang terbaik. Itu cepat kita kontak. Setahu saya, kecuali mereka ada urusan lain, ada konsep masalah-masalah lain, udah pasti akan tampil. Tapi kita tahun ini, jujur kita ada semacam strategi baru ya. Artinya kita baru kasih bocoran ini, nanti Pak Oki bisa ngomong hanya di bulan Juni dulu. Dari Juni kita ke Juli, nanti kira-kira mungkin 1 minggu sebelumnya atau segala macam baru akan kita announce lagi. Karena memang ada beberapa artis yang juga masih di dalam proses. Saya kalau bocoran itu dulu ya, karena kita ada slide. Karena kita masih ada pembicaraan untuk konsep-konsepnya segala macam. Kita asal launching akan apa? Yang Juni udah keluar, yang Juni udah ada, tapi persetujuan kita juga tetap berlangsung. Kalau untuk Juli ya kita surprise saja. Tadi terkait kapasitas tiket yang kita jual tetap sama seperti tahun lalu.
cuma untuk luasan area penontonnya kita perluas. Jadi biar penonton yang masuk ke karena ada terus artis itu dia akan ada penambahan. Jadi kita juga memasukkan dari teman-teman untuk kita finalize di bulan Juni. Kemudian harga tiket yang pertama tahun ini ada sedikit perubahan di hari ya, tadinya hari Jumat, tahun lalu adalah kita include di harga tiket. Per tahun ini Jumat akan kita masukkan di kategori harga khusus. Jadi untuk harga tiketnya dari Senin 40.000, weekdays-nya di 50.000 dan weekend-nya 10.000. Kemudian harga tiket konser bervariasi. Tadi dengan tiket masuk, misal periode selain harga tiket normalnya adalah 80.000 itu sudah termasuk masuk ke area dan area. Tapi bervariasi, mungkin ada yang tertingginya di sekitar 180.000 itu untuk VIP di area konser. Tapi kisaran harga mungkin 80 sampai 120. Terima kasih. Conference kali ini kita ada kejutan untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Kita sudah mempersiapkan door prize untuk rekan-rekan media. Apakah sudah dipastikan semuanya sudah mengisi kartu dana dalam fishbowl ini? Sudah ya. Jadi untuk hadiah pertama itu adalah voucher H&M belanja senilai 300.000. Untuk yang pertama Mas Kakak boleh dibantu untuk kemudiannya Mas. Kakri suara 300.000. Bapak Angga Yosua. Nggak ada ini ya. Oke, boleh saya bantu. Yosua. Iya, ini kartu namanya nggak ada di sini. Sazami Arel dari Go Stage. Oke, Mas Sazami. ini Wisnu Kompas. Mas Wisnu dari Kompas. Dengan Mbak Karina Realita dari Dunia Mais. Lalu satu lagi itu ada Bapak Budi Harto dari MGS TV. Jadi boleh dibantu. Yuk, siapa yuk? Rahmat Udaya, TVRI Jakarta. Terima kasih telah hadir dalam acara press conference Jakarta Fair 2024 ini. Sebelum akhir acara, kepada para pembicara mohon berdiri di depan untuk melakukan sesi foto bersama dengan rekan media.